penulisan risalah ini kita harus benar-benar serius untuk dalilkan. Ya, nanti kita akan diskusi berkenan misal judul yang Anda inginkan. Ya, baik itu ya sebagai penjelasan awal. Saya ingin langsung menjelaskan secara global gini, ya. Jadi di dalam skripsi atau penulisan karya ilmiah ini permasalahannya adalah pertama bidang min haitsu maidanil bahas. Ya, bidang penelitian Anda dalam konteks apa? Anda bisa meneliti berkaitan dengan masalah-masalah tarbawiyah, muskilah dalam ya, masalah pendidikan, masalah ini kan luas nih. Anda bisa dalam konteks pengajaran, pengembangan metode, pengembangan media, pengembangan materi, itu macam-macam. Lima objek nanti di tingkat SMP, SMA, gitu kan? Ataupun juga tingkat SD juga belum yang belum pernah itu di tingkat SD misalnya bisa saja ya Anda melakukan bagaimana pengajaran bahasa Arab di tingkat SD misalnya ataupun juga di tingkat PAUD misalnya di TPA misalnya itu juga bisa belum banyak yang meneliti bagaimana pengajaran bahasa Arab di tingkat PAUD misalnya di tingkat TPA gitu kan. Nah itu terserah Anda kalau memang Anda berminat di bidang pendidikan ya arah-arahnya ke sana gitu kan. Ya, IMA berkaitan masalah kualitatif atau kuantitatif. Ya, Anda ingin menerapkan suatu metode, metode dibuktikan apakah metode ini efektif atau tidak, atau berkaitan dengan masalah hasil belajarnya, nah itu nanti kuantitatif di situ. Ya, pendidikan itu ya, yang jelas, yang pertama Anda tetapkan adalah Anda minat di bidang apa, ya, bidang pendidikan, atau Anda berminat di bidang al-lughawiyah, di bidang bahasa. Nah, bahasanya juga luas nih, ya dari sisi aspek ilmu aswad atau ilmu sorab atau ilmu nahu atau ilmu dalalah ya Anda berkaitan dengan masalah gitu, ilmu bahasa dan itu juga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa Anda angkat dan objeknya bisa Quran, bisa syair, bisa syair, bisa novel, bisa petikan dan lain sebagainya ya kalau itu ilmiah ada usianya berkaitan dengan masalah bahasa bisa juga Anda bikin bahasa tapi dilihat dari objeknya itu film ya melihat ada film ya bikin ya, dari sisi kemudian juga Anda minatnya di hadiah misalnya sastra boleh saja terserah Anda bilang perannya termasuk di dalamnya juga Anda ingin melihat keindahan di dalam konteks balaghahnya ya oleh balaghahnya ini juga objeknya Anda bisa lihat syair bisa film yang berbahasa Arab, bisa juga novel, bisa juga Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, jadi Anda pertama menetapkan dulu minat Anda di bidang apa, kemudian dari situ nanti Anda mencari judul yang pas. Tentu untuk mendapatkan judul yang pas ini Anda harus membaca buku, mendengar kanan kiri, melihat menonton sesuatu misalnya atau membaca artikel dari situ nanti muncul ya muncul ide pemikiran saya ingin meneliti dalam bidang ini ya gitu jadi harus jadi bukan hanya sekedar dengan menghayal untuk menghayal menghangat-hangat ini apa tidak dengan itu tidak penting tapi Anda mencari inspirasi itu dari banyak membaca dan mendengar idenya situ kemudian menghafal makan nah penelitian Anda ini berkaitan dengan masalah eksperimen ya, yang disebut dengan Maidania. Anda terjun ke lapangan, misalnya kalau Anda pendidikan ingin melihat penelitian pengajaran bahasa di pesantren misalnya. Nah itu bisa saja Anda buktikan eksperimen di sana, tinggal di pondok pesantren itu melihat pengajaran bahasa atau belajar bahasa pesantren seperti apa. Gitu kan? Ada kelebihannya apa, kelemahannya apa di dalam pembelajaran bahasa. Lah. Itu berarti Anda eh, penelitian Anda berkaitan masalah Maidani. Atau amat tadi ya perusahaan. Nah, kalau sudah perusahaan Anda tidak kemana-mana, ya bahan Anda hanya referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah judul penelitian Anda itu aja. Kumpulkan referensi-referensinya dan Anda saya harapkan ketika Anda sudah menemukan judul, Anda sudah mengumpulkan ya referensinya apa gitu. Jadi referensi itu harus Anda cari dulu ya cari dulu referensinya ini dilihat kalau sekarang sudah mudah dilihat banyak
ya Bu, misalnya pustaka-pustaka digital itu, ke perpustakaan digital itu Anda lihat bukunya berkaitan dengan judul Anda gitu, kemudian dikumpulkan. Pertama Anda lihat dari judul bukunya dulu lah. Judul bukunya ada berkaitan dengan masalah judul sedikit saya ini, ya, dulu Anda masukin, gitu kan, masukin ke file referensi Anda. Kemudian nanti kalau semua buku-buku itu sudah masuk ke referensi, termasuk juga artikel-artikel, kemudian kamu sortir lagi mana referensi dan artikel yang memang benar. Nah, kamu bukalah baca secara singkat, tepat daftar isinya, daftar daftar isi, daftar isi itu. Kira-kira di daftar isi itu ada nggak yang berbicara masalah judul skripsi Anda gitu. Ya, kalau ada masuk, kalau tidak ada buang gitu kan, lepas tidak keluarkan dari catatan kumpulan skripsi, referensi gitu. Jadi itu lebih cepat. Nanti kalau sudah referensi Anda sudah terkumpul secara benar, memang ada, nah barulah Anda membaca dengan pemahaman, dibaca buku syarat real, bahwa dilihat bahwa segala macamnya gitu, dibutuhkan. Jadi ketika ada pakai penelitian Muqtabiah itu jangan hanya puas dengan satu referensi, harus ada beberapa referensi walaupun masalah itu sudah pasti seperti kayak nahu. Jangan hanya mengandalkan satu buku aja, tapi beberapa buku sebab dari beberapa buku itu nanti Anda mendapatkan keilmuan yang bersifat komprehensif gitu, secara luas gitu. Walaupun sama, tapi ada narasi-narasi yang berbeda, ada contoh-contoh yang boleh jadi berbeda. Di satu buku tidak ada contoh, di buku lain ada contohnya gitu. Di definisinya narasi begini, definisi lain narasi begini, walaupun secara makna umum sama, tapi ungkapan definisinya berbeda. Nah itu pentingnya di situ, ya. Jadi itu jadi Anda sama tadi. Terus minha itu tabiatul bayan. Nah ini tadi naunya atau kuantitatif. Kalau Anda Al-Maidaniyah ini lebih banyak kepada kuantitatif. Kalau berkaitan masalah ingin melihat korelasi, hubungan, ataupun juga segala macam itu bersifat kuantitatif. Tapi kalau dari Maktabiyah ini berkaitan ini lebih banyak pada nauiyahnya, kualitatifnya. Ya. Jadi kualitatif dengan kuantitatif ini perbedaannya apa? Kalau kuantitatif itu lebih utama mengarah kepada pembuktian dari sebuah teori, ya, dari sebuah teori. Sementara kalau kualitatif itu prosesnya yang penting, bukan hasilnya, prosesnya. Jadi prosesnya itu akan, kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya juga akan mengarah pada kebenaran gitu. Saya kasih contoh misalnya masalah yang sama tapi diteliti dan secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya ada kasus di suatu desa ada penyakit gondok misalnya, penyakit gondok. Kalau Anda meneliti kasus gondok, penyakit gondok itu di satu desa dengan penelitian kuantitatif, ya Anda hanya ingin membuktikan hipotesa yang Anda sudah bikin. Hipotesanya apa? Hipotesanya kekurangan garam yodium, ya, kurang garam gitu kan. Kemudian ada buat instrumen, ya, angket dalam macam tanya segala macam, nanti apakah terbukti, nah gitu, itu kalau memang terbukti bahwa hipotesanya bahwa itu garam, nah disitulah bahwa benar dan gitu, ya. Tetapi kalau Anda meneliti kasus gondok di satu desa dengan cara kualitatif, jadi bukan menetapkan sebuah teori, tapi Anda melihat proses kehidupan masyarakat di situ. Anda perlu mengamati bagaimana kehidupan masyarakat di situ, gitu. Kok kenapa bisa terjadi penyakit gondok? Apa penyebabnya? Ketika makanan yang masyarakat di situ bisa jadi miskin. Kok makanan kenapa? Kenapa makanan tidak mengandung yodium? Kok kenapa yang simpa itu kok banyak wanita itu ibu, sementara bapak-bapak tidak kena penyakit godok gitu. Jadi itu diamati semua dalam kehidupan. Boleh jadi nanti hasilnya adalah dari proses pengamatan Anda hidup di tengah masyarakat itu akan ketemu nanti, oh rupanya budaya hidup dan budaya makan yang jadi problema. Jadi bukan sekedar karena garam yodium, tapi harus dirubah gitu. Dirubah gaya hidupnya, gaya budaya makannya gitu kan. Jadi budaya makan itu boleh jadi desa itu karena miskin, kemudian ada ketika datang waktu makan yang disuruh makan itu budayanya laki-laki dulu, perempuan yang terbelakangan gitu.
Padahal dia miskin, makanan udah habis, yang kualitas tinggal sisa-sisanya aja gitu kan. Sehingga otomatis banyak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau Anda meneliti kualitatif itu adalah prosesnya harus benar. Ya, proses benar, kalau prosesnya benar, insya Allah hasilnya pun juga akan benar. Makanya ya kena gitu ya. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan masalah pemikiran induktif dan deduktif. Dan kita bahas secara induktif dan deduktif. Ini adalah pemikiran ilmiah nih. Induktif dan deduktif itu dengan istiqra. Istiqra itu kita dari hasil melihat baca-baca segala macam, mungkin kita kesimpulan. Kalau pintar, ya ini kan kebalikan dari induktif. Nanti kita ini adalah takdir ilmi. Induktif dan deduktif kita tidak bisa lepas dari takdir ilmi dari induktif dan deduktif seperti ini. Nanti kita bahas secara prinsip berkaitan masalah induktif dan deduktif. Ada di sini. Nah, kemudian juga di dalam skripsi Anda, apakah ada penelitian Anda basel wasi, deskripsi? Ya, kalau Anda tadi yang berkaitan masalah studi kasus, studi perpustakaan, ya Anda lebih menjelaskan deskripsi, menjelaskan fenomena, menganalisis analisis, ya biasanya menggunakan deskripsi dan analisis, kan begitu metode yang digunakan. Ya, jadi Anda memaparkan, kemudian Anda analisis dari apa yang data itu dipaparkan seperti itu. Atau korelasi. Nah, korelasi ini berarti Anda kuantitatif gitu melihat apakah ada hubungan atau tidak dari masalah atau eksperimen. Anda ingin membuktikan ini juga mengarah kepada yang bersifat eksperimen bisa jadi kuantitatif. Anda ingin membuktikan sebuah metode atau teknik pembelajaran misalnya terhadap hasil pelajaran. Ya, apakah metode ini tepat atau tidak? Gitu kan? Mau eksperimen ini bisa jadi ada kelas kontrolnya membedakan bahwa metode yang Anda ingin terapkan itu metode yang berhasil dibandingkan dengan metode yang konvensional, misalnya sebagai plat kontrol, dan hasilnya nanti dibedakan gitu kan. Atau muqaran, perbandingan. Anda ingin membandingkan. Perbandingan ini lebih banyak ke sastra ya. Anda ingin membandingkan karya sastra seseorang dengan seseorang, tapi yang perlu Anda pahami dalam konteks perbandingan ini, misalnya sastra harus yang sejaman, ya karya sastranya harus sejaman, tidak boleh yang tidak sejaman. Misalnya Anda ingin meneliti karya sastra yang dikarang oleh Buya Hamka dengan misalnya yang jauh dari Buya Hamka sekarang misalnya gitu kan, nah itu nggak tepat, membandingkan tidak pas gitu. Jadi Anda harus membandingkan karya sastra yang sejaman mereka sehingga pembandingannya itu objektif gitu. Kalau berbeda zaman, boleh jadi yang belakangan mengatur dengan ya terpengaruh dengan karya sastra sebelumnya gitu. Nah itu bukan membandingkan artinya Anda ingin meneliti bahwa karya sastra ini dipengaruhi oleh karya sastra orang lain gitu ya. Jadi ketika Anda ingin membandingkan Anda perlu ini yang disebut dengan ada ilmu koran ya sastra bandingan. Nah, tapi Anda tidak mempelajari tidak ada mata kuliah sastra bandingan gitu kan ya Anda tidak mengurus. Begitu juga bisa jadi linguistik. Kalau sudah berkembang tuh ya linguistik bandingan. Jadi linguistik bandingan itu adalah dia membandingkan tata bahasa yang ada dengan tapi itu juga Anda membandingkannya dengan yang satu rumpun gitu. Ya, kalau yang tidak satu rumpun repot juga Anda bukan membandingkan atau anda mentakubul kan mau itu kan nggak akan membandingkan tapi Anda takobul mengkontraskan kayak gitu kan mengkontraskan gitu nah ya, jadi membandingkan itu bisa dalam konteks sastra misalnya sastra di zaman yang ditulis oleh zaman sekarang misalnya siapa yang terkenal misalnya gitu ya Tere kemudian dengan siapa misalnya Tere dengan Habibur Rahman misalnya gitu kan nah itu kan sejaman tuh nah karya sastra Habibur Rahman kita bandingkan dengan karya sastra Tere misalnya gitu kan dengan nah, itu boleh Anda membandingkan dari aspek apa jadi dari aspek-aspek yang berkaitan masalah teori novelnya misalnya intrinsiknya atau ekstrinsiknya dan lain sebagainya dan berbagai macam datanya kemudian bisa saja Anda yang disebut al-bahtu itu adalah soft ini tindakan keras action research ya jadi action research itu anda ingin mempraktekkan suatu metode
tapi dengan tindakan kelas. Jadi ada mengajar, kemudian hasil pembelajaran itu dianalisis tepat, dan harus ada kolaboratornya yang melihat keterampilan Anda, yang memberikan masukan Anda, kemudian dianalisis, kemudian minggu depan masuk lagi berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, berdasarkan hasil sebelumnya, coba di ada kelemahannya begini, di alat seperti apa, kelebihannya dilanjutkan untuk seperti apa, nanti praktekkan lagi, kemudian dihasilkan lagi, gitu kan. Jadi dia ada spiral, jadi ada itu tindakan kelas, ya, tindakan kelas seperti. Nah, kemudian kalau misalnya minhatul hada, bisa saja Anda mengarah kepada development, dengan pengembangan, ya, dari pengembangan terkait dengan jasa lingkungan ini, mengembangkan eh, eh, pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran kosakata, pembelajaran apa, dengan memanfaatkan sebuah media tertentu misalnya. Jadi yang dikembangkan itu pengajarannya, bukan yang dikembangkan itu adalah medianya. Maksudnya media ini yang misalnya ada media, aplikasi, suatu aplikasi, ya, aplikasi tertentu, itu ada kembangkan. Nah, Anda bukan mengembang aplikasi, ada eh, satu buat namanya Google Play gitu kan. Google Play itu aplikasi yang berkaitan dengan masalah game-game gitu kan. Ada fitur-fitur yang mengapa pada game. Bukan mengembangkan media, bukan mengembangkan aplikasi gitu. Nah, itu suatu hal yang salah juga. Ya, logikanya kurang pas. Jadi ada mahasiswa yang saya bimbing, awalnya dia mengembangkan aplikasi dalam pembelajaran kosakata misalnya gitu kan. Nah, saya tanya, emang aplikasi yang berkembangkan seperti apa yang kamu kembangkan, gitu kan? Enggak sih, nggak ada yang dikembangkan. Dia hanya memanfaatkan aplikasi itu dengan fitur-fitur yang ada. Kalau gitu bukan pengembangan aplikasi, gitu. Kayak Play, jangan dikembangkan. Kalau mau kembangkan bagaimana pembelajaran eh, kosakata, itu mufrodat, dengan memanfaatkan aplikasi itu, gitu. Yang sebelumnya boleh jadi pembelajaran kosakata itu hanya hafalan, hanya segala macamnya, tidak ada menggunakan aplikasi tertentu. Nah, itu baru benar gitu. Jadi bukan aplikasinya yang dikembangkan, tapi adalah pengajaran lubah kosakatanya yang dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi tersebut gitu. Jadi jangan salah juga ya. Ya, jadi ada yang tiga, ada juga yang benar sih, yang benar itu misalnya mengembangkan media. Media-media itu memang belum ada dibuktikan, karena Anda ahli di dalam memanfaatkan media, nah, Anda bisa mengembangkannya. Boleh jadi di situ ada media memanfaatkan video misalnya, gitu kan. Pengembangan dengan itu, pembelajaran oleh video bisa aja Anda mengembangkan, walaupun sudah ada tapi dikembangkan lebih jauh. Tetap sih, tetap itu yang Anda kembangkan adalah pembelajaran bahasa Arabnya ya, atau yang bersifat verifikasi, ya verifikasi ini ya, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah, ya, seperti permasalahan memang ada yang disebut diverifikasi berkaitan dengan masalah tertentu, ya. Ya, bisa saja aplikasi itu bisa saja Anda, misalnya ada bahan ajar Anda ingin melihat apakah bahan ajar yang ditulis oleh penulis itu sebuah suatu hal yang layak untuk atau tidak. Nah, itu bisa saja, tapi Anda harus menguasai bagaimana cara penulisan bahan ajar yang benar untuk menjadi ukuran Anda untuk menilai bahan ajar itu gitu. Ya, harus kuasai dulu. Nggak mungkin Anda ingin melihat kualitas verifikasi, tapi Anda nggak menguasai penulisan bahan ajar yang baik, yang ideal itu seperti apa gitu ya. Nah, itu jadi Anda harus punya ilmunya dulu. Ya, seperti kalau saya analogikan, seperti polisi ingin menyelidiki kasus di bank, tapi dia tidak punya ilmu perbankan. Gimana mau meneliti? Meneliti kasus perbankan, mau mana yang salah, mana yang benar, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi Anda boleh ya meneliti yang tujuannya untuk verifikasi. Salah satu contoh misalnya kayak tadi itu. Nah, itu kayak ada kawan kamu yang data ke saya juga, dia mengenai MBKM. Dia ingin melihat, dia mengapa ada aplikasi pembelajaran BKM di SMP bahasa Arab. Saya bilang, kamu paham nggak MBKM pengajaran bahasa Arab segala macamnya? Kalau kamu nggak paham, bagaimana kamu menilai MBKM?
kalau MBKM pembelajaran bahasa Arab di sekolah, itu kan. Kemudian yang ditanyakan juga pemahaman dosen guru terhadap MBKM, kemudian desainnya. Pertanyaan kamu paham nggak bagaimana desain pembelajaran dan MBKM dalam konteks bahasa Arab? Yang ada misalnya kalau misalnya judul ada evaluasi. Evaluasinya sih pilihan ganda. Pilihan ganda itu apa hubungannya dengan MBKM? Mana benang merahnya dengan MBKM? Kurikulum 13 juga begitu. Kalau latihannya apa? Latihan bahasanya. Lantas letak benang merah MBKM ini mana? Jangan-jangan MBKM dengan kurikulum 13 itu hanya format namanya yang beda, subjudulnya yang beda. Tapi isinya sama gitu. Itu yang dilihat ada isinya sama. Ya, kalau melihat RPP misalnya, RPP, RPS misalnya, rencana pembelajaran di kelas ini itu, kalau itu 13 itu ada kompetisi ini ada indikator. Kalau menurut MBKM, ya, istilahnya bukan RPP tapi modul. Hanya istilahnya aja dan tidak ada indikatornya, gitu kan? Dia hanya, ya apa bedanya kalau hanya begitu aja mah isinya sama gitu. Jadi Anda harus pahami dulu MBKM pembelajarannya itu pembelajaran bahasa dengan kurikulum DP seperti apa sih? Ada punya nggak? Ada nggak pemahaman seperti itu? Ada nggak orang yang sudah meneliti, Anda bisa paham sehingga itu menjadi ukuran Anda untuk menilai pembelajaran bahasa yang menggunakan kurikulum BKM itu gitu. Kalau Anda belum punya, ya gimana mau meneliti? Nggak mungkin kamu akan meneliti yang sifat tarikatif ini gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tarikatif itu seperti itu. Jadi Anda harus memahami itu gitu. Kalau nggak paham, ya gimana kamu meneliti nilai orang gitu. Nah, kemudian yang menjadi iktisafi. Nah, iktisafi di eksplorasi berarti iktisafi itu mengungkapkan, Anda ingin mengungkapkan seperti misalnya yang sering dilakukan oleh teman-teman Anda kalau kakak kelas Anda itu seperti misalnya berkaitan masalah objeknya Al-Quran, ya, baik itu tasbih, ataupun nahu, ataupun apalah yang objek Al-Quran. Nah, itu bersifat eksplorasi. Anda ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, dalam Al-Quran itu kan sini Anda ungkapkan sehingga di situ menjadi pelajaran dari aspek bahasa, pelajaran aspek nilai-nilainya. Jadi ada eksploratif itu. Ya, seperti misalnya Anda ingin mengeksploratif nilai pendidikan yang ada di surat Nabi Yusuf misalnya. Karena itu bicara masalah novel Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf misalnya. Anda ingin eksplorasi apa sih nilai pendidikan yang ada di surat Yusuf. Nah, itu artinya eksplorasi kan ataupun nilai budaya, ataupun nilai sastranya, gitu kan. Anda ingin melihat faktor intrinsik, ataupun juga Anda ingin melihat tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang utama dan tokoh-tokoh pendukungnya di cerita Salman Tengah. Ya, itu Anda eksploratif namanya. Ya, eksploratif yang ada di tingkatnya gitu. Ada tokoh, istilahnya tokonis, ada prokonis, ada tokoh macam-macam itu. Jadi Anda ungkapkan di situ, gitu ya. Jadi itu bersifat evaluasi. Nah, jadi itulah pilihan skripsi tergantung Anda tadi. Anda berminatnya dalam bidang apa, kemudian nanti diarahkan ke arah mana. Anda senang kepada apakah evaluatif, pada development, atau kualitatif, apakah tentu yang berkaitan masalah mukoran, perbandingan akumulasi sedikit, ataupun juga yang lain-lainnya ya. Tentu yang kualitatif atau kuantitatif. Ya. Kemudian yang berikutnya, langkah pertama penelitian Anda adalah pertama memilih masalah. Ini dulu nih. Jadi Anda harus mencari masalah dulu. Masalahnya apa nih? Ketika Anda sudah bertemu ada judul, Anda pahami dulu masalah dalam judul itu apa sih? Variabel yang Anda ingin teliti itu masalah apa sih? Gitu. Ya. Jadi masalah gitu kan. Tidak semua masalah diselesaikan dengan penelitian. Ada masalah yang cukup tidak diselesaikan cukup dengan ya baca aja buku ya udah paham gitu. Jadi Anda harus juga bisa memahami masalah. Kemudian nanti harus ada langkah-langkah studi pendahuluan. Ya. Kemudian baru Anda menetapkan masalahnya. Kemudian Anda menentukan, menetapkan juga objeknya. Ya. Ini diobjekkan. Saya ingatkan dulu untuk memilih masalah dulu. Ya. Memilih masalah. Apakah dapat teliti?
gitu kan. Jadi masalah yang apakah Anda perlu diteliti nih? Jangan-jangan masalah yang Anda temukan ini sesuatu yang tidak perlu diteliti, ya kan? Cukup sih beli buku aja. Kalau ada masalah yang begitu, buku udah selesai, masalah selesaikan gitu kan. Tapi kalau masalah itu jadi sebuah masalah dapat ditolak bukan selalu karena masalah itu sangat tetapi hanya karena masalah itu tidak mungkin dipecahkan atau disebabkan beberapa aspek. Apakah akan membawa sesuatu yang berguna gitu. Hmm. Ini kelas A, kelas B. Mas Al. Kelas A ya. Jangan, tolong kalau saya bertanya dijawab ya. Jangan diem aja nih. Interaktif Anda. Nah itu ada kawan Anda bertanya tentang masalah Amr misalnya. Masalah Amr di burs di itu Qasidah Bursa. Dia bilang apa masalah di Amr? Memang ada masalah di Amr, begitu kan? Ya. Ada apa masalah di Amr? Kalau permasalahan Amr bahwa itu ada Amr itu ada bentuk masdar, ada bentuk fi'il begini-begini. Kalau hanya masalah itu, ya Anda bisa aja masalah itu nggak perlu dibuat dalam sebuah penelitian. Beli aja buku Nahu ada aja masalahnya. Ya Anda udah selesai masalah. Jadi sudah dapat diketahui tanpa sebuah penelitian kalau masalah. Kemudian dulu kita mandel amal, oh berarti Anda ingin membahas masalah balaghah amal gitu. Amal dalam balaghah atau dalam nahu nih. Nah, kalau dalam balaghah ma'anil amar misalnya ma'anil amar gitu. Dan Anda lihat pertanyaannya adalah objek berusaha itu apakah cukup? Apakah banyak dikenal? Ya ada sih doa ya. Itu apa pertanyaannya memang karena berusaha itu banyak doa dalam pertanyaannya. Kalau amar yang dipakai berusaha itu hanya doa-doa saja, ya nggak apa gunanya? Hanya doa macam secara riset sudah tahu bahwa ketika doa itu amar ya udah amar itu adalah doa seperti yang kita paham segala macam ketika doa itu kan itu perintahkan Allah untuk mengabulkan ya kan gitu nah itu kan doa kalau hanya di bursa di qasidah bursa itu aja apa maknanya amar aja berdoa ya apa gunanya juga kamu meneliti nggak ada masalah gitu kan. Kecuali kalau kamu objeknya itu Al-Quran misalnya. Nah itu boleh. Sifat eksploratif. Sebab di Al-Quran itu yang makna amrnya macam-macam. Bukan hanya satu. Ya, macam-macam. Di situ nanti ada pelajaran. Ada informasi, ada berguna untuk kita bisa memahami Al-Quran, berbagai segala macamnya, ada aspek tata bahasanya, ada aspek bahasa yang digunakan Al-Quran. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi apakah membuat satu bulan atau tidak? Itu kita tanyakan apakah terdapat kepandaian yang diperlukan gitu kan nah, kita tadi yang berkaitan dengan masalah ini verifikasi tadi yang bahan ajar tadi misalnya Anda ingin meneliti apakah bahan ajar ini sudah sesuai dengan teori-teori yang memang sedia seperti itu berarti Anda perlu memahami ya teori yang berkaitan masalah penulisan bahan ajar yang ideal itu seperti apa secara teoritis gitu ya, sehingga Anda bisa mengkaji masalah ajar. Gitu. Jadi Anda bisa menjadi seorang penilai dari bahan ajar. Kenapa? Karena Anda menguasai. Oh, penulisan bahan ajar itu begini, dari materinya begini, dari media begini, dari macam-macam tuh. Gitu kan? Berarti Anda membutuhkan kepandaian terkait dengan masalah ilmu penulisan bahan ajar yang kamu tidak dapatkan di kelas. Oleh apa? Kamu harus baca bukunya sebelum meneliti, kamu harus kuasai dan itu harus dipaparkan dalam bab 2 nanti gitu. Kuasai dulu baca buku berbagai macam buku-buku referensi yang berkaitan masalah penulisan bahan ajar gitu. Jadi kalau Anda tidak mau menguasai hati pandai ini, ya Anda nggak akan bisa meneliti ya dengan judul itu gitu deh. Jadi kamu harus pahami ya apakah terdapat pandai yang diperlukan tidak. Kalau diperlukan ya kamu harus menguasai gitu. Ya, harus selesai sebab ilmu-ilmu itu kamu tidak dapatkan di pembelajaran di kelas. Sekalipun di kelas, kamu juga tetap harus menguasai, ya, harus menguasai secara detail.
ya secara detail, ya seperti misalnya Anda yang baca, nah baca itu atau istiarah, Anda benar-benar memahami, menguasai masalah majas atau istiarah gitu. Jadi menguasai bukan hanya sebatas di kelas pelajari, tapi Anda kaji lebih dalam lagi, Anda bahas lagi, Anda pahami lagi, dan itu nanti dituangkan di fatwa. Jadi dengan penguasaan ilmu itu, Anda bisa mencari nanti, oh ini ada terkait masalah istiarah, oh ini banyak misalnya seperti itu. Jadi Anda bisa mencari data dengan ilmu yang Anda miliki itu. Tapi kalau Anda tidak punya ilmu itu, bagaimana mencari data? Nggak mungkin kamu mendapatkan data. Kenapa? Karena Anda tidak menguasai gitu loh. Gitu. Begitu juga misalnya Anda ingin meneliti masalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai akhlak, dan segala macam, jadi satu misalnya objeknya novel misalnya, ya Anda harus menguasai ilmu misalnya budaya, masalah budaya seperti apa, sehingga dengan ilmu yang kamu kuasai di masalah nilai budaya, kamu bisa melihat nanti, oh ini ada data novel ini mengarah ke ini. Jadi Anda bisa mengklasifikasikan, menemukan data dan mengklasifikasikan data yang kamu lihat, oh ini segala macam gitu. Jadi harus semua dan itulah kenapa di bab 2 harus ada kajian teoritis. Jadi kegunaan teoritis itu teori khusus yang berkenaan teoritis yang menyangkut variabel penelitian Anda. Ya, jadi harus luas, kuat di situ, harus kuat di situ, komprehensif ilmunya di bidang itu. Kemudian apakah dapat dilaksanakan di situ? Waktu, tenaga, dan daya. Atau misalnya tadi penelitian, Anda ingin meneliti permasalahan pengajaran di pesantren, misalnya, pesantren tertentu. Apakah Anda punya waktu untuk menetap di pesantren itu beberapa minggu untuk mengamati pengajaran bahasa Arab? Jadi bukan hanya sekedar datang sama siang, kemudian balik, nanti datang lagi paginya. Nggak bisa begitu. Kamu bisa lihat berjalan. Sebab pesantren itu 24 jam. Ya, bukan hanya di siang hari, tapi sore hari, malam hari mereka ada pelajaran juga. Ya, ada latihan segala macamnya. Kamu lihat, mengamati segala macam. Kalau memang tidak ada waktu, ya jangan gitu, cari yang lain gitu. Apakah tenaga, apakah biaya, apakah butuh biaya? Kalau ambil biaya itu misalnya, apakah ada biaya? Misalnya di Jakarta, kemudian di daerah tertentu misalnya butuh biaya besar segala macamnya. Kalau Anda nggak punya biaya, ya jangan. Cari judul lain gitu, cari masalah lain, jangan kekeh dengan judul itu gitu ya. Kemudian kita dapat peroleh data yang cukup. Nah, ini juga penting nih. Dapat peroleh data yang cukup ini, ya, data yang cukup itu seperti bisa tadi dengan sudut pendahuluan, kayak tadi perusahaan misalnya. Apakah data itu ada berbagai masalah amal? Berapa masalah? Jangan-jangan nggak ada datanya, kan repot. Makanya ada studi pendahuluan dulu. Ya, ketika Anda yang judulnya apa, kan ini misalnya misalnya di Al-Quran misalnya. Di Al-Quran itu Anda menetapkan surah tertentu. Di studi pendahuluan itu boleh dilihat baca. Datanya ada berapa? Ada yang data. Artinya selalu. Jangan ada datanya. Wah, Anda sudah menentukan objeknya, ternyata di dalam objek itu nggak ada data yang berkaitan masalah variabel penelitian kamu. Nah, itu kan jadi ulang lagi, gitu. Jadi Anda harus lihat. Ya. Jadi jangan seperti misalnya ada kawan kamu itu dia meneliti terus masalah ambiguitas bahasa. Ya, ambiguitas bahasa itu di majalah Alu Indonesia. Jadi ada majalah Alu Indonesia berbahasa Arab, terbit mungkin Indonesia itu berbahasa Arab. Dia cari tuh ambiguitas segala macam sampai 3 bulan datang ke saya, mereka kok nggak ada ya menemukan ambiguitas di bahasa di majalah Elo segala macamnya gitu kan. Wah, ya, itu artinya apa? Artinya mahasiswa ini nggak paham yang disebut dengan ambiguitas bahasa seperti apa. Saya katakan, ya jelas nggak ada lah. Kamu nggak akan mungkin dapatkan ambiguitas bahasa di majalah Elo. Kenapa? Karena semua kosakata, semua kalimat sudah diletakkan dalam konteks tertentu dalam sebuah berita. Nggak ada lagi ambigu, gitu kan. Jadi ambigu itu karena tidak diletakkan dalam konteks bahasa. Sementara kosakata di situ sudah ada diletakkan dalam kalimat-kalimat tertentu, sudah ada konteks-konteks tertentu, nggak akan temukan. Gitu. Nah itu artinya apa? Artinya dia tidak memahami permasalahan. Apakah masalahnya tetap masalahnya dengan objek yang dia ingin teliti gitu. Artinya apa? Udah 3 bulan berjalan baru ganti judul. Nah itu artinya kan jadi masalah itu kamu harus pahami. Jadi nanti
di mata kuliah ini kita diskusi ini dengan saya. Kamu nanti membuat ya minimal di pertemuan depan Anda sudah masing-masing sudah punya judul alternatif dua tiga. Nanti kita lihat di judul yang pertama seperti apa, judul kedua seperti apa, judul ketiga nanti kita diskusikan mana yang tepat saya bisa tunjukkan insya Allah gitu kan. Oh, ini yang tepat. Gimana Anda lakukan segala macamnya. Jadi kalau memang itu minat kamu sudah tetapkan itu satu judul yang bisa diteliti ya dari segi aspek referensinya memungkinkan, dari aspek objeknya juga memungkinkan, sudah Anda tetapkan bahwa Anda menggunakan judul itu. Kalau Anda sudah menggunakan judul itu, nah langsunglah Anda membuat proses bagaimana menulis nanti latar belakang pendahuluan, latar belakang dulu misalnya. Nanti saya ajarkan dia, kamu kan waktu belajar teoretika bahwa aja kan sudah tahu yang menulis paragraf ya. Tapi nanti saya paparkan lagi bagaimana cara menulis paragraf dengan baik seperti apa supaya nanti ketika Anda menulis latar belakang sudah benar gitu. Nanti bahasanya juga saya mengharapkan ketika Anda sudah membuat dan Anda kerja keras nih. Kalau Anda kerja keras saya juga semangat untuk mengoreksi apa yang Anda tulis sebagai bahasa Arab gitu. Jadi hasil dari mata kuliah ini proposal sudah bahasa sudah baik semua gitu, sudah saya koreksi gitu. Jadi Anda nggak repot lagi, pembimbingan itu jadi mudah juga gitu. Ya dalam konteks bahasanya di dalam masalah. Tapi latar belakangnya sudah runut juga idenya, pemaparan idenya juga sudah runut. Gitu kan. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir, apakah masalah itu terbatas atau sangat luas? Nah ini juga perlu dilihat. Makanya dilakukan studi pendahuluan. Ya, kalau memang terbatas, dia wah ini terbatas, kan nggak mungkin menjadi sebuah. Kalau terbatas itu bisa jadi nggak layak diteliti. Nah, kalau luas boleh jadi layak diteliti, tapi perlu adanya pembatasan gitu. Seperti misalnya ada orang yang menilai permasalahan, misalnya nilai akhlak. Gitu. Nilai akhlak itu luas banget. Gitu. Kalau ada judulnya nilai akhlak begitu, akhlak itu kan luas, jadi luas sekali gitu kan. Nah, tentu Anda kaji secara teoritis. Kemudian nanti Anda tentukan, Anda batasi, Anda ingin masalah apa dibatasi, masalah apa di gitu. Jadi Anda bisa membatasi, oh kalau gitu akhlak yang berkaitan dengan masalah hubungan dengan manusia aja. Ya, akhlak yang berkaitan dengan masalah hubungan dengan masyarakat, akhlak yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga misalnya. Udah tetapkan aja begitu nanti di fokus penelitian Anda gitu, ya. Jadi tidak takut berbahas, jadi dibatasi dalam temanya alam, tapi nanti dibatasi itu kan sangat luas, ya. Yang penting penulisan skripsi ini sebetulnya pembelajaran bagaimana menulis skripsi dengan penelitian yang benar. Itu hanya sih. Jadi nggak usah kemarin kan ada kawan-kawan kalau fokusnya di berapa, ada tiga, ada empat, ada lima. Nah, masalah fokus penelitian itu kamu nih S1, jangan kamu nggak perlu lagi tiga fokus itu. Ya, satu fokus satu pertanyaan aja udah cukup. Makanya kayak ada varia itu kalau memang varia itu malah kadang-kadang dosen beda kelemahan ada varia aja dijadi situ aja gitu. Seperti misalnya ada penelitian waktu dengan saya itu dia tasbih. Tasbih itu kan macam-macam. Jadi setiap tasbih itu bagaimana tasbih tasbih mursal dalam ini bagaimana tasbih mufasol, bagaimana tasbih balik gitu segala macamnya gitu. Ketika di seminar kan dosen yang bersangkutan katanya udah satu aja tasbihat aja gitu kayak tasbih gitu aja gitu. Walaupun nanti di dalam bab 4 yang menganalisisnya berbeda, yang membedakan itu semua gitu. Tapi di dalam subfokus ini satu lagi, satukan aja. Padahal dia membuat subfokusnya itu ada empat karena pembagian tasbih itu ada empat misalnya gitu kan. Dibuat satu-satu ini gitu kan. Ya boleh-boleh saja sih. Tapi kalau itu kebenaran masih sama gitu kan. Gak mungkin kamu membahas tasbih hanya mufasol aja gitu kan. Gak mungkin kamu membahas mufasol tapi kalau misalnya dalam konteks ini ya nggak apa-apa. Mau di satu, mau dirinci ada beberapa subfokus juga tidak masalah karena masih berkaitan dengan satu. Tapi yang jadi masalah itu kalau beda variabel nih. Kalau itu kan masih sebenarnya masih dalam satu variabel tasbih itu. Mau tasbih mursal dan mufasol itu masih yang jadi masalah kalau beda variabel. Nah, kalau beda variabel, Anda masih S1 bukan S2, cukup satu variabel aja gitu, yang memberatkan gitu kan. Jadi, jadi ada kawan-kawan yang ini kamu ingin membuat tadi kemarin tuh ada apa sih yang disebut dengan Roma.
trauma dan survive. Dia bilang, menguatkan ini kamu dua variabel ini, dua variabel yang berbeda nih antara trauma dan survive dalam novel dan film mengenal gitu kan. Coba kamu secara teori yang disebut dengan trauma itu apa? Ada trauma di dalam macam di luar. Nah itu kan luas. Nah. Oh satu aja. Bagaimana apalagi berkaitan masalah dikaji masalah intrinsiknya. Apa hubungannya dengan kajian yang disebut tadi trauma dengan intrinsik dan kajian intrinsik itu juga kali udah bervariabel dengan ini Anda S1 bukan S2 S3. Kalau S2 itu wajib memang tiga variabel berkaitan dengan tiga yang berbeda. Gitu kan? Kalau macam macamnya gitu. Satu aja udah trauma aja udah trauma dalam macam dalam novel ini satu itu aja cukup bagaimana gitu. Nanti klasifikasinya juga jadi begitu aja udah kayak pakai penetapan soda mata nafsia gitu aja udah nggak usah macam tapi secara teoritis luas ya membagi ya, mungkin ada klasifikasikan tiga data itu nanti bisa diklasifikasikan berdasarkan teoritis yang disebut dengan trauma tadi gitu ya. Jadi Anda luas dan tidak luas harus Anda melakukan studi pendahuluan dengan kajian teoritis dulu gitu. Tidak semata itu. Tapi jadi kalau sudah bahwa masalah ini sudah layak itu tidak pantas dan terreferensi data juga sudah pas, udah Anda tetapkan, nggak usah ragu udah tetapkan itu, poin satu hanya nanti saya bantu bahwa ini apakah layak atau tidak layak. Gitu kan. Nah ini saya studi pendahuluan penting gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mendalami masalah. Ya, jadi tujuannya Anda tadi masalah variabel berkaitan masalah tadi misalnya. Di dalam apa? Dalam kan nih. Tadi misalnya tadi trauma. Baca buku dulu gitu kan. Penjelasan masalahnya, wah rupanya luas banget. Tadi masalah trauma luas sekali. Nah, ketika Anda mengetahui bahwa masalah itu wah jadi batasi. Batasinya apa ya? Lihat teoritis ke arah mana Anda yang meneliti masalah apa gitu. Ya. Jadi studi dalam ada baca secara serius dunia dalam benar gitu. Ternyata mungkin bisa jadi studi pendahuluan ya tadi studi pendahuluan Anda tidak mendapatkan data apa-apa. Gitu. Nggak ada data-data di sini. Itulah yang penting nggak usah di ya data-datanya mencukupi gitu. Ternyata ketika Anda bersedia objek dan meneliti, rupanya nggak ada datanya. Gitu kan, tidak ada datanya. Seperti misalnya Anda, kalau Anda Diwan, ada Diwan Ali. Diwan Ali. Dia mengkaji saya lupa masalah apa ya. Saya bilang, banyak kan data di dalam buku Diwan itu. Berapa judul di dalam Diwan Syair, ya, misalnya macam ada sudah sampai 200 halaman. Pertanyaannya ada data macam data-data banyak tadi dalam satu judul itu ada variabel yang diteliti. Ya, kadang cuma satu set. Nah, itu berarti kalau cuma satu berarti satu-satu ya berarti nggak usah dibagi per judul berarti nanti ada udah diwan ya kan ya begitu. Anda bisa mengarah kepada objek secara keseluruhan buku itu kalau dia gitu. Jadi disitulah pentingnya sebuah studi pendahuluan untuk mendalami masalah. Bagaimana juga jurnalistik tentu dengan membaca karang-karang ilmiah ya untuk melihat untuk mendalami masalahnya itu ya ada baca referensi, baca karang ilmiah, jurnal dan lain-lainnya, kemudian juga dengan menyelidiki data-data secara umum, gitu ya. Jadi hasil studi pendahuluan ini penyelidik menjadi orang yang telah banyak sekali mengetahui seluk-beluk dan sangkut paut masalah. Jadi Anda benar-benar mengetahui masalah sebenarnya seperti apa. Gitu kan? Kemudian juga bisa orang yang memiliki informasi sebanyak mungkin. Jadi informasi sekitar komprehensif, makanya nggak boleh Anda baca hanya satu buku aja, harus berbagai buku sehingga Anda benar-benar informasinya luas. Ya, mau tahu, ini kadang-kadang tahu mengandalkan kalau tahu satu buku udah main pindahin aja. Bukan nulis namanya, Anda pindahin itu. Jadi walaupun masalah teoritis di dalam nahu itu nggak mungkin Anda karang-karang kan gitu. Pasti Anda berdasarkan tapi bukan berarti Anda ngambil satu buku kemudian Anda pindahkan teori buku itu ke skripsi Anda. Nggak begitu caranya. Gitu. Anda tetap baca dari beberapa buku, lima, 4, 5 buku, udah baca. Anda rangkum menjadi satu
kesatuan. Beda dari definisinya, definisi buku ini mengatakan apa, buku ini mendefinisikan apa, gitu. Jadi entar bilang disebutkan orangnya, penulisnya dari pendapat ini, pendapat ini begini, pendapat ini begitu. Jadi bukan satu buku walaupun secara teoritis sama, nggak bisa kamu menemukan. Dan dari situlah Anda mendapatkan ilmu menjadi luas, menjadi dalam, gitu, mendapat dari beberapa buku. Boleh jadi ada istilah yang berbeda. Nah, istilah-istilah yang berbeda Anda bisa memahami itu. Seperti misalnya, seperti dalam nahu. Nahu itu kan ada yang disebut dengan misalnya maf'ul mutlak. Maf'ul itu kan ada tujuan akrobat gitu kan. Tujuannya apa? Di syartil gitu kan. Takdir gitu kan. Di dalam nahu itu memang dibilang ada tujuan akrobat. Tapi boleh nggak kita menggunakan istilah bahwa makna makna dari penggunaan maf'ul mutlak? Ya, boleh saja. Tapi kalau orang kekeh dengan segala macam, ya saya begini nggak masalah lah. Disitulah keluasan Anda. Boleh Anda belum aurat atau di dalam konteks mana, makna maupun mutlak, ada ma'anil maupun mutlak. Padahal itu juga jangan gunakan ma'anilah pakai aurat. Nah, gitu. Itu kan artinya apa? Artinya dia hanya memahami aspek yang ada di buku Nahu itu aja aurat gitu. Padahal inti permasalahan sama. Anda menyebutkan aurat ini ma'anil. Maknanya apa? Maknanya untuk menguatkan kaki tujuan segala macamnya gitu. Jadi Anda istilah-istilah yang digunakan dari buku-buku itu Anda bisa paham nanti. Oh, jadi Anda tidak apa ya? Tidak seperti hanya mengetahui bahasa itu aja yang benar itu. Enggak, ya Anda juga bisa bahwa dikatakan pakai istilah begini juga benar, ini benar gitu. Seperti misalnya kayak semester misalnya, Anda pakai fathah atau pakai fasal. Itu aja benar. Gitu. Jangan hanya tahu bahwa oh yang namanya semester itu harus patrol pakai pasal salah. Nah itu kan artinya Anda tidak mau memahami ungkapan yang dibuat oleh orang lain padahal dikiranya budaya mereka gitu. Seperti misalnya kalau di Saudi Arabia itu pakai pasal ke al-Qasud Rosi. Sementara kalau Mesir pakai fatrah, fatrah di Rusia gitu. Dua-duanya benar. Gitu. Mau pakai pasal, mau pakai fatrah gitu kan. Jangan tahu hanya fatrah aja kemudian ketika orang menggunakan pasal Anda salahkan. Enggak juga. Nah itu artinya apa? Anda tidak memahami kekuasaan bahasa. Gitu. Jadi dari beberapa buku dan sehingga Anda benar-benar menguasai mengetahui persoalan yang dibahas. Nah, jadi Anda benar-benar paham nih masalah. Ini kadang-kadang ada kawan yang tidak memahami masalah. Ketika ditanya data, kamu apa sih? Oh. Dan ketika disebut data dia nggak paham, gitu kan? Datanya apa? Yang dia sumber datanya, dia sumber datanya apa Al-Quran. Ya datanya apa kamu buktikannya gitu. Nah, dia nggak paham datanya apa. Data itu ya bukan masalah Arab yang kamu teliti gitu. Apa masalah apa? Kalau masalah kasih data yang kasih gitu. Udah sudah data dia bingung data gitu kan. Jadi harus tahu begitu juga dalam hal peneliti-peneliti apalagi instrumen yang menggunakan instrumen peneliti lapangan tuh. Nah, Anda harus tahu tuh data apa yang kamu butuhkan, gitu kan? Dan jangan dia tidak tahu tuh data apa yang dibutuhkan, gitu kan? Data, gitu kan? Masa ingin mencari data, data yang diteliti berkaitan masalah media, instrumen jawabnya masa ditanya apa? Mas muka ibu kamu siapa, nama kamu siapa, apa hubungannya? Dia instrumen kamu menanyakan nama siapa, apa hubungannya dengan para penelitian kamu berkaitan masalah media? Itu artinya apa? Artinya nggak paham di data yang ingin ditanyakan itu, data yang ini yang Anda inginkan dari pertanyaan instrumen data itu gitu. Jadi Anda harus tahu data yang dibutuhkan apa sih yang dengan instrumen atau mencari angket yang ingin Anda gali dari guru misalnya, gitu kan? Ya kamu paham. Oh saya ingin mengetahui data yang berkaitan dengan nah itu tuh instrumen misalnya gitu kan metode yang diajarkan misalnya data yang bermasalah teknik menjalani datanya gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah ini segala macam. Jadi anda paham betul-betul paham gitu ya. Jadi kalau anda tidak paham ya repot nanti untuk data penelitiannya juga mengetahui realitas permasalahan seperti apa kejahatan yang ada seperti apa. Jadi ketika Anda ingin pergi misalnya pembelajaran di pendidikan SMA, realitasnya seperti apa sih? Nggak ada paham tuh, gitu kan? Anda ngerti bahwa oh, masalah
di lapangan itu seperti ini misalnya, terjadi seperti ini, dan itu tidak mestinya Anda benar. Jadi Anda benar-benar memahami, dari situ nanti yang akan muncul ide-ide yang kreatif, ide yang inovatif di dalam penelitian Anda, gitu kan. Oh, rupanya jam pelajaran minim media misalnya, kan. Itu apa yang perlu dikembangkan media di dalam. Nah, itulah yang jadi perlu itu ada studi pendahuluan untuk mendalami data, mendalami masalah, jadi kan mungkin ya, mungkin sampai sini. Sementara kalau yang lanjutannya adalah format penulisannya, yang saya rasa ini nanti kita, kalau Anda sudah menekan judul, baru nanti format yang harus ditulis itu seperti ini, formatnya mukadimah, ini macam macam. Saya rasa baik, kita lanjutkan sampai kan kita dengan diskusi. Silakan yang ingin bertanya. Dan sampai itu nanti penulisan paragraf, yang induktif, deduktifnya nanti kita kaji lebih lanjut. Silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Ustaz izin bertanya. Iya, silakan. Nah, iya Ustaz, tadi terkait tadi Ana sempat dengar Ustaz kalau misalkan melakukan penelitian di pondok berarti kita tidak hanya berangkat pagi terus besok ke sana lagi gitu ya Ustaz. Berarti harus 24 jam di sana. Nah, pertanyaan Ini Ana, kalau tergantung kalau misalkan tergantung variabel. Terus terus ya. oh ya tergantung variabel. Iya Ustaz. Ana kan izin iniin judul ya Ustaz. Waktu itu metodologi penelitian. Nah, judul anak itu problematika santri pondok pesantren Latansa dalam muhadasah yaumiyah. Nah, ini aneh buat berdasarkan pengalaman anak dulu waktu di pondok gitu. Jadi eh, dengan anak datang ke pondok pesantren tanpa harus 24 jam menginap di sana dengan bolak-balik apakah dapat diakui penelitiannya relevan gitu Ustaz? Iya, pertanyaannya kalau emang kamu apa tadi baca judulnya problema, Problematika santri pondok problema apa? pesantren Latansa dalam muhadasah yaumiyah. Dalam muhadasah yaumiyah Ustaz. Problema Jadi santri. anak pengen problema santri pondok pesantren Ya Latansa gini, ini dalam judulnya. muhadasah yaumiyah. Kalau kalau kamu judulnya problema santri dalam muhadasah, Anda mendahulukan problema santri. Pertanyaannya, apakah memang santri ada problema di situ? Iya Ya, Ustaz. Ada. kalau Anda tetapnya adalah problema problema santri, berarti itu nanti berkaitan dengan manajemen pondok, ya, manajemen pondok. Cuman Anda mengkaji manajemen pondok, Anda batasi dari muhadasa yomiyah gitu loh. Jadi ini beda ya. Ini beda kalau Anda balik misalnya problematika pembelajaran muhadasa di pesantren itu. Jadi yang kamu lihat itu adalah problema ya kemahiran muhadasahnya. Itu beda nanti. Kalau kalau ada problema santri, santrinya yang bermasalah. Iya Ustaz, memang mau dikaji Jadi itunya Ustaz. santrinya ada bermasalah, banyak bermasalah manajemen, cuman Anda ingin meninjau problem santri dari aspek muadasa yaumiyah. Tapi Iya. kalau kamu balik nih, problematika pembelajaran muhadasah di pesantren, berarti kamu meneliti tidak mengkaitkan masalah dengan manajemen. Hmm. Oh gitu. Gitu kan. Jadi ini ada ya, jadi mana yang Anda didahulukan segala macam itu logikanya bisa berbeda loh. Ya, bisa berbeda gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau permasalahan di pembelajarannya, pertanyaannya yang kamu lihat datanya pembelajaran yang bersifat formal atau informal. Apakah di malam hari ada kegiatan-kegiatan informal? Ini kalau data ya, data yang kamu inginkan adalah data yang bersifat formal pun juga Anda ambil, misalnya informal juga Anda ambil. Dan ternyata di dalam informal malam hari itu ada kegiatan muhadharah misalnya. Ya, dalam kegiatan muhadharah. Nah, itu kan Anda kalau nggak nginep di situ kan berarti Anda mengabaikan data. Gitu kan? Mengabaikan data yang ada di situ, Anda nggak lihat itu. Padahal itu penting. Itu nanti ketika data itu tidak komprehensif, data ambil, berarti kan nanti penilaian nanti juga tipis, timpang. Wah, kamu hanya ngelihat yang ini aja siang hari, kamu melihat malam hari. Padahal malam hari begini-begini lebih. Nah, itu kan harusnya jadi masalah penelitian kamu gitu. Ya gitu kan?
Jadi problemanya itu kalau memang ada permasalahan ada di muhadasah yaumiyahnya, jadi bukan hanya interaksi di masyarakat, di interaksi ini kan kalau Yomia itu kan berarti interaksi antar siswa, antar guru, antar di kelas ataupun di mana kan gitu. Yang Anda harus amati. Jadi bukan hanya datang siang nanti pulang malam dalam macam siang kemudian enggak. Main Anda melihat interaksi masa santri di malam hari, interaksi guru-guru di malam hari. Kan kalau pesantren 24 jam. Jadi gitu. Jadi logikanya juga jangan terbalik gitu kan. Ini Anda tidak sedang meneliti permasalahan pesantren dari sisi manajemennya dalam bidang tertentu, tapi yang Anda teliti ada bagaimana kegiatan kebahasaan santri gitu beda. Ya, gitu. Ketika Anda meliti kebiasaan santri, Anda data nggak perlu bicara masalah, oh data ini apa, paling-paling hanya kurikulum misalnya, gitu kan? Tidak perlu nanti mengkaji masalah. Nah ini yang kadang-kadang sampai guru-gurunya keluaran ini. Apa hubungannya guru-guru keluaran Timur Tengah dengan juh yang dilihat segala macam? Sekarang masalahnya apa hubungan kamu menceritakan guru-guru dengan pelajaran apa bahasa di sekolah itu gitu. Ya, guru-guru cuma dijelaskan bahwa guru itu berjumlah sekian, kemudian sekian lulusan Timur Tengah dan segala macamnya. Hanya begitu aja informasinya. Apa hubungannya, apa gunanya? Meneliti, menulis data guru juga gitu nggak ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa gimana sih ini kena gitu kan. Nah itu akibat dari nggak memahami masalah yang ingin diteliti yang ingin didalami gitu. Jadi kalau anda itu dalami itu sama aja ya kayak kemarin sekarang ini ada mahasiswa yang meneliti tadi yang kasus tadi yang berkaitan masalah pengembangan aplikasi Educate Play dalam pembelajaran kosakata mufradat gitu kan di sekolah ini misalnya gitu kan. Saya bilang, yang kamu ingin kembangkan sebenarnya aplikasinya atau pengajarannya? Pengajarannya. Pengajarannya. Ya, kalau pengajarannya, dengannya. Kalau pengembangannya, memang kamu mengembangkan aplikasi seperti apa? Aplikasinya udah begitu. Kemudian ada kembangkan seperti apa aplikasi? Apakah pengembangan Anda tambah fitur? Enggak. Kan gitu berarti kalau gitu judul kamu nggak tepat. Dengan judul pengembangan aplikasi segala macam. Kamu harus rubah pengembangan pembelajaran kosakata dengan memanfaatkan aplikasi education begitu gitu. Jadi itu yang dirubah begitu. Jadi berbeda nanti. Ya, berbeda gitu macam. Nah, begitu juga tadi. Ya, jadi Anda ingin ya yang Anda ingin teliti itu problema pembelajaran atau problema santrinya nih. Nanti di situ ketika Anda melakukan pembelajaran santri, pembelajaran misalnya pembelajaran asing bagi misalnya gitu kan. Misalnya problema misalnya muhadasa yomi bagi santri gitu. Nah, bisa jadi nanti salah satu yang diselidiki juga santri juga diselidiki, bukan manajemen santrinya dalam pemilikannya misalnya gitu. Oh, santri kenapa nih? Kok kenapa dia problema segala macamnya? Baru Anda bisa meneliti santri dikaitkan santri itu berkaitan ada problema. Problema ini akibatnya adalah santrinya ada lulusan ini, ada lulusan santri begini. Nah, itu dengan angket nanti lo bisa, itu nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Tidak ada berhubungan dengan masalah dari hasil penelitian kami nanti objektif berkenaan dengan variabel yang Anda teliti di pesantren itu gitu gitu. Jadi paham ya? Jadi ketika Anda melihat Eh, ngerti ya? ya, syukran Gitu. saat. Anda lagi silakan. Ustaz, berarti target Ya, kita di Tauji Risalah ini tuh nyusun pendahuluan sama sama tinjauan pustaka ya Ustaz, bab 1 bab 2. proposal bukan butuh tinjauan. Oh Hasil iya. penelitian Anda buat proposal nanti. Ya, proposal yang di dalamnya ada pendahuluan, bab pendahuluan kan juga bab teoritis, tapi teoritis juga tidak perlu sampai dalam, nggak apa-apa, nanti tinggal mendalam. Yang penting di bab 2 itu Anda sudah benar, sub-sub judul yang Anda kaji di bab 2 itu sudah benar gitu. Walaupun
di dalam pembahasan subjudul itu belum terlalu mendalam nggak apa-apa gitu kan. Kemudian di bab 3, syukur bab 3 itu saya mengalami bab 3 sudah bab 3 jadi sudah bab 3 juga tidak terlalu banyak masalah sebenarnya ya untuk melihat masalah itu tentang masalah metode masalah itu nggak terlalu ribet lah metode gitu ya. Baik, Jadi Ustaz. itu yang Eh, dari hasil apa mata kuliah ini gitu. Nah, saya mengharapkan proposal dari mata kuliah tahun jurusan ini itu sudah mengarah kepada judul yang memang untuk penulisan skripsi Anda. Jangan nanti udah di tahun jurusan nanti Anda buat lagi baik, tuh Ustaz. berubah lagi Itu lagi, judul Ustaz. gitu makanya gitu. Ini banyak banyak Eh, kawan-kawan berubah ini judul. bedanya Tauji Risalah sama Nadwa itu apa, Ustaz? Nah, dua itu hanya memaparkan apa yang kamu tulis di Taujil Risalah sebenarnya gitu. Ya. Baik. Nadwa itu namanya juga nadwa, seminar, gitu kan? Jadi Anda ketika nadwa, Anda nggak perlu lagi nulis ulang. Anda tinggal memaparkan, kemudian didiskusikan sesama teman Anda gitu. Kalau ini kan Anda diskusi tidak memaparkan hasil tulisan kamu, ya. Anda membuat proposal, tapi proposal kamu tidak dipaparkan di depan teman-teman kamu untuk dinilai ya dengan teman-teman kamu untuk didiskusikan dengan teman. Yang nilainya itu hanya dengan saya aja bahwa penelitian kamu sudah benar, judulnya sudah pas, ya kemudian juga bahasanya kalau syukur saya juga sudah bisa mengkoreksi tulisan kamu di bab pendahuluan, baik yang latar belakangnya bahasa sudah benar, kemudian juga apa yang paparkan di latar belakang juga sudah mengarah gitu kan, segala macamnya sudah benar gitu. Jadi nanti di bab nadwah itu Anda nggak perlu repot lagi, Anda sudah punya proposal gitu. Tinggal nanti di bab proposal itu sudah dilakukan bahwa ya udah coba Anda mengajukan diri untuk saya memaparkan di tempat kawan-kawan. Ya udah, disitulah tempatnya, bukan di Taujir Risalah. Di Taujir Risalah adalah membuat proposal perencanaan sampai terjadinya proposal. Nanti proposal yang kamu sudah jadi untuk Anda terapkan untuk menjadi sebuah penelitian skripsi, Anda paparkan di mata kuliah Nadwa. Ketika Nadwa mungkin ada dapat masukan dari teman Anda, dapat masukan juga dari guru dosen lain, mungkin juga dari situ sudah ada pembimbingnya misalnya, sudah dapat nanti setelah mata kuliah tahu jadi saya kan Anda sudah tahu nanti pembimbing siapa. Bisa jadi nanti pembimbing. Nah, kalau sudah dapat masukan segala macam, ya udah Anda udah tenang tuh. Udah tinggal nanti kalau dibuka pendaftaran untuk ujian seminar proposal ya Anda daftar. Ngerti kan? Tinggal nanti untuk sampai ujian proposal ya Anda tinggal meluaskan kajian bab 2-nya, memperluas kajian teoritisnya gitu. Kalau kemarin cuma hanya ya sepintas lah segala macam, tapi udah dengan membaca referensi lain untuk memperluas kajian pustakanya gitu. Gitu kan? Kalau dalam proposal ini kajian pustakanya nggak sampai luas lah nggak apa-apa. Yang penting dari kajian sub-sub judulnya udah pas sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam skripsi berkaitan dengan masalah judul yang Anda ingin teliti itu yang penting jangan yang jadi masalah gini kadang-kadang orang menulis subjudul judul ini apa hubungan kamu menulis subjudul ini yang tidak ada berkaitan dengan masalah penelitian kamu itu sayang sia-sia tuh kamu nulis judul ya judulnya masalah misalnya gini misalnya ada kamu ada tuh kemarin berbicara masalah apa gitu kan. Oh, masalah masalah apa nilai, masalah apa? Didapatkan ada meneliti masalah kamu kok teorinya sampai membahas masalah ini, kan apa hubungannya dengan penelitian kamu? Memang ada kaitannya dengan kamu, gitu kan? Di mana penelitiannya gitu. Jadi ketika tidak ada hubungannya dengan kamu, ya ngapain diteliti, ngapain ditulis gitu. Jadi itu yang penting itu nanti di bab 2 yang Anda tulis teorinya ada yang berhubungan dengan variabel penelitian kamu. Itu yang penting gitu. Yang nggak ada hubungannya dengan kamu, ngapain ditulis gitu. Yang penting di situ untuk bab 2 gitu. Jadi di Faujir Risalah ini minimal Anda sudah menulis bab 2 itu dengan sub-sub judulnya sudah tepat. Tinggal nanti memperluas kajiannya gitu kan di dalam seminar ataupun ingin masuk ke ujian seminar proposal sudah lebih
luas lagi tentu dengan bantuan pembimbing nanti kalau sudah gitu. Tapi untuk di mata kuliah ini, ya itu bedanya ya. Jadi bedanya itu ketika pelajaran nadwah itu kamu nggak nulis baru, nggak nulis baru gitu. Kenapa nggak nulis baru? Karena tadi karena Anda sudah berpikir ke depan. Yang jadi masalah kalau kamu berpikir, yang penting lulus mata kuliah atau jurusan dengan menulis sembarangan aja misalnya, mau judulnya mau apa kayak nggak peduli. Nah, itu sangat disayangkan sekali gitu. Artinya apa? Hasilnya penulisan di jurusan Anda nggak ada berguna, nggak ada gunanya untuk kamu tindak lanjuti di mata kuliah N2 Anda nggak pakai. Ngapain pakai aja? Wah, kamu bukan neliti itu kok. Kan gitu, sayang. Ya, nah gitu. Nanti ketika ujian proposal, kamu bimbingin oleh baru lagi. Kan kerja 2 kali 3 kali itu namanya kamu. Ya, waktu dan habiskan dia untuk kerja lagi di mata kuliah kerja untuk menulis proposal. Nah, tulis proposal lagi. Nanti ketika untuk menyusun seminar dengan pembimbingnya nulis baru lagi. Yang ya, padahal kamu bisa memanfaatkan proposalnya di mata kuliah Tauji secara insya Allah dengan bantuan saya dengan bahasa yang perlu dikoreksi misalnya atau apa kan enak kamu tinggal nulisin aja paling juga ada perbaikan dikit sedikit kan gitu nggak nulis ulang lagi kan gitu tinggal kalau ada masukan masukan dari pembimbing tambah ya tinggal menambahkan kan gitu kan lebih enak jangan nulis ulang nulis itu yang bikin jadi lambat Anda jadi malas nanti nulis gitu. Setiap tulis proposal ini nanti tulis proposal baru lagi ini tulis proposal baru lagi gitu tapi kalau Anda sudah sampai pada nulis ini di sidak nanti ketika mata ya Anda udah punya proposal kok ya udah tinggal menyampaikan bahwa memaparkan Natwa seminar gitu dan sudah punya proposal yang kami dapatkan dalam waktu atau jujur salah gitu kan saya ingin mendiskusikan ini dengan kawan-kawan gitu kan nah iya banyak gitu kalau di Taujir Salah Anda nggak sempat untuk memaparkan apa yang kamu tulis di Taujir Salah kan gitu. Anda cuma mengumpulkan hasil dari diskusi-diskusi di hanya nulis tulisan gitu. Mana ada kesempatan untuk memaparkan tulisan kamu, proposal kamu yang kamu tulis. Ya, orang kamu belum selesai nulis kok, belum selesai nulis proposal. Makanya di akhir mata kuliah ini kan proposal tuh jadi. Kalau sudah jadi di akhir mata kuliah di akhir semester ini mau kapan lagi untuk memaparkan di kelas ya nggak mungkin kan di mata kuliah atau jurusan lah nah kesempatan memaparkan di kelas ya disitulah beda mata kuliah yaitu dua ilmiah gitu itu bedanya paham ya Paham Ustaz? Syukran, Ustaz. Satu lagi Ustaz, Eh, ya di Taujiri Salah ini kita boleh ngambil judul yang dipakai Matit kemarin Ustaz. yang apa Ya di Taujiri Salah ini kita boleh pakai judul dari Matlit kemarin, metodologi penelitian. iya permasalahannya itu memang judul kamu itu memang udah Anda tetapkan sebagai penelitian yang skripsi atau enggak nah, itu yang kamu tanyakan. Apakah Anda sudah menetapkan hati bahwa judul yang Anda metode di Medlit itu inilah judul yang saya ingin tulis di skripsi gitu loh. Kalau memang iya, ya bisa dipakai. Kalau enggak, ngapain? Nanti buat buat proposal lagi gitu. Jadi tanya diri Anda dan yang penting Anda jangan berpikir mata kuliah ini yang penting lulus dengan membuat mau yang mandat lah, segala macam kan udah punya mandat nih. Walaupun Anda tahu tuh bahwa judul yang di mandat itu Anda nggak pakai itu dalam penulisan skripsi nanti ya. Saya tanya apa manfaatnya kalau begitu nggak mau menurut begitu. Itu namanya Anda ingin mendapatkan gampangnya aja. Padahal Anda mau skripsi. Jadi tetapkan itu. Apakah Mendeley, kalau memang benar-benar Anda sudah tetapkan bahwa judul yang di Mendeley itu memang sudah tepat, sudah memang menjadi bagian, tapi nanti melalui diskusi dulu dengan saya ya, judul kamu Mendeley seperti apa, gitu. Apakah layak atau tidak? Yang dimasalahkan Mendeley itu bisa jadi belum melalui diskusi, ya, belum memperhatikan gitu. Ya, diskusikan dulu nanti Anda mentikan apa mata judul yang di Mendeley itu seperti apa gitu. Didiskusikan apakah layak atau tidak, segala macamnya. Kalau memang Anda sudah menetapkan, kemudian saya katakan bahwa layak, untuk pansus segala macam, ya boleh Anda teruskan.
Tapi ketika metode judulnya kemudian Anda tidak layak dan macamnya, Anda harus berubah, ya dirubah judulnya dengan begini. Kayak tadi itu tadi siapa gitu kan. Jadi judulnya problematika santri dalam mengajar. Jadi problema itu bukan problema santri, problema itu problema pembelajaran atau keterampilan berbahasa itu problema. Ubah judulnya seperti itu gitu. Ya, problema bagi bikin pembelajaran bagi santri di pondok pesantren begini gitu. Jangan yang dilihat itu problema santrinya, tapi problema pembelajaran atau pembelajaran gitu. Jadi ya dirubah gitu. Kalau memang udah Anda menetapkan gitu ya, kalau tetapkan. Kalau Anda sudah tetapkan ya udah nanti baru langkah yaitu Anda berusaha untuk membaca buku, referensi untuk bisa menulis latar belakang, menulis baca sedikit-sedikit, kalau macam kalau sudah ada sesuatu latar belakangnya Anda bisa beri ke saya nanti saya koreksi nanti di perkuliahan ini saya kritik, saya akan jelaskan di sini lo kesalahannya perlu perbaiki yang segala macamnya gitu. Biar kawan-kawan Anda juga mendengar, memahami apa yang perlu jadi kawan-kawan Anda itu belajar dari kerjaan temannya. Ya. Misalnya membuat ini begini segala macamnya begitu. Jadi dia belajar sehingga nanti kesalahan Anda jangan dilakukan oleh teman Anda juga gitu ya. Jadi nggak berulang-ulang menjelaskan. Kamu menjelaskan jangan begini. Ya kan nanti kalau teman-teman kau ketika menulis itu kesalahannya sama dengan yang sebelumnya berarti Anda nggak belajar dari kesalahan orang lain, dari pelanggaran macam saya dapat masukan begini, tapi Anda nggak pakai ketika Anda menulis dengan judul kamu sendiri gitu. Kenapa ini Anda masih begini? Itu kan berarti Anda tidak benar. Jadi perkuliahan ini penting sekali untuk diikuti, jangan sampai nggak hadir, jadi untuk melihat seperti itu. Saya mengharapkan ya, saya kalau Anda semangat untuk menulis proposal, insya Allah saya juga ikut semangat untuk mengoreksi proposal kamu dengan baik dari sisi bahasanya, dari si ide-ide yang Anda tulis di bab latar belakang gitu kan, ataupun di bab satu, bab dua dengan bab tiga gitu, itu berbahasa Arab. Paham ya? Paham Ustaz, syukur Ustaz. Yo. Nanti saya mengharapkan nanti minggu depan pertemuan kita, diskusi kita adalah berkaitan dengan masalah boleh judul gitu kan. Judul beberapa orang aja, nanti ini nggak tahu ada berapa sih jumlahnya, nanti kita baca dulu orang, kalau segala macam, kalau ada waktu, saya memberikan materi juga tadi, materi berkaitan masalah pemahaman induktif dan deduktif, atau pemahaman bagaimana menulis paragraf. Ya, tapi tetap di dalam pertemuan itu ada mahasiswa yang memaparkan, yang mengajukan judul. Judul itu jangan hanya satu, tapi bisa jadi dua, tiga, ada alternatif. Gitu. Kalau ini yang nggak pas, berarti Anda punya cadangan alternatif yang kedua. Kalau yang kedua alternatif juga ada yang ketiga, gitu. Sehingga dari tiganya itu bisa ada. Yang penting semua judul yang Anda buat, yang Anda tetapkan itu adalah sesuai dengan minat dalam menulis skripsi. Jadi, minatnya itu Anda tetapkan dulu. Saya berminat di aspek bahasa, atau saya berminat di aspek sastra, atau saya berminat di aspek penelitian, pendidikannya atau apa gitu. Ya, itu dulu. Hati kamu mantapkan. Kalau sudah mantapkan, udah baca buku-buku yang berkaitan masalah minat Anda pendidikan, baca buku-buku pendidikan, baca artikel pendidikan, nanti dari situ muncul ide. Oh, kalau gitu saya ingin meneliti bidang ini lah. Oh, saya ingin meneliti bidang ini, hanya meneliti begini gitu. Baik yang Inggris, baik yang pendidikan kalau macamnya gitu. Jadi kadang-kadang kita muncul ide tuh. Muncul idenya itu berkaitan dengan bahasa orang lain, tapi dia bahasa Inggris misalnya. Oh, menarik nih kalau kita nikat ke bahasa Arabnya, belum ada nih. Nah, gitu. Kita bisa ambil ide tuh. Pendidikannya gitu. Di Inggris, kita Arab. Misalnya, baik juga. Dan di Arab itu belum ada misalnya. Nah, nggak apa-apa, kita bisa ambil itu kita hubungkan dengan kearabannya misalnya gitu kan dalam konteks Arab ya. Ada lagi silakan yang mau bertanya, jangan jangan dulu.
Ini udah setengah 10. Tinggal berapa menit lagi? Tidak ada yang bertanya, ya silakan yang bertanya. Jangan malu, jangan ragu. Ungkapin aja yang Anda yang inginkannya gitu. Kalau kalau bolehnya tahu, Aji tadi yang main lead tadi, judulnya apa emangnya kamu? Sebentar Ustaz, saya buka. Hmm? Judul judul saya itu hubungan antara kesulitan dalam pembelajaran kalam terhadap perbendaharaan kosakata mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang lulus dari sekolah umum. Berarti Anda kuantitatif ya, Iya, ya kuantitatif, Pak. korelasi ya, orang Iya. korelasi. Nah untuk korelasi, kamu paham nggak statistika, statistika yang berkaitan dengan soal korelasi? Kamu paham nggak? Berarti itu ngitungnya pakai pakai SIPSS kan? SPSS ya, Ustaz? Iya, Anda bikinnya. Jadi Anda benar-benar harus memahami ya mau pakai apa segala macamnya, kemudian juga Anda harus menguasai statistika hubungan korelasi itu seperti apa untuk mendapatkan nilai segala macamnya gitu. Jangan sampai Anda menulis itu tapi kamu nggak ngerti statistika gitu. Ilmu statistika yang berkaitan masalah hubungan ya. Kalau Anda nulis begitu, tapi Anda nggak paham statistika, ya Anda harus belajar statistika. Kalau Anda sulit belajar statistika, ya jangan ambil judul itu, gitu simpelnya. Apa judulnya yang kalau bersifat kuantitatif, gitu ya. Jadi kalau mau berjanjian ya cari yang berkaitan kualitatif kalau memang. Tapi kalau Anda kuat di statistika dan Anda ngerti bagaimana mempraktekkan ilmu statistika di dalam konteks hubungan segala macamnya dan Anda ngerti bagaimana instrumen-instrumen yang dibuat untuk melihat korelasi seperti apa, apakah ada angket-angket ataupun juga angket-angket atau ya seperti apa untuk melihat korelasi kalau seperti itu instrumen-instrumen yang Anda segala macamnya gitu. Jadi kalau Anda menguasai itu dan ada patokan-patokan instrumen untuk melihat hubungan seperti itu gitu kan. Ya gitu kan. Apakah sudah ada tadi apa? Terhadap apa tadi? Bukan apa? Apanya, Ustaz? Judulnya ya? Hubungan apa tadi? Hubungan apa? Hubungan antara kesulitan dalam pembelajaran kalam terhadap perbendaharaan kosakata mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang lulus dari sekolah umum. Nah, untuk misalnya hubungan kesulitan gitu. Apakah Anda paham yang disebut dengan kesulitan? Instrumen kesulitan itu seperti apa? Gitu kan? Untuk melihat kesulitan segala macamnya gitu. Nah, itu kan juga kamu harus paham itu. Ketika yang dapat dengan hubungan kesulitan segala macamnya, kan itu kamu cari. Sulit-sulitnya itu dalam aspek apa? Sulit-sulitnya dalam hal apa? Hubungan segala macamnya. Itu kan juga harus paham itu. Jangan sampai kamu nggak paham yang disebut dengan kesulitan itu apa. Kesulitan dalam kesulitan segala macamnya. Kamu ngerti nggak kalau yang disebut dengan kesulitan bahasa apa gitu. Kesulitan membelajarnya gitu kan. Ya. Jadi pemikiran dipikirkan itu sampai ke situ ya. Jadi bukan bukan sebelum menetapkan layak dan tidak layaknya kamu pahami dulu itu kesulitan segala macam ada nggak? Anda menguasai nggak yang disebut dengan kesulitan-kesulitannya untuk mendapatkan bahwa nanti angket itu benar-benar bahwa kesulitannya ini sehingga ketika di angket itu benar-benar kesulitan tepat dengan hipotesa yang kamu buat kan gitu. Ini kamu ketika korelasi itu kan Anda yang memperolehkan teori-teori ini ya. Tapi kalau Anda teori-teorinya kamu nggak paham kesulitannya dalam hal segala macam, kamu nggak paham instrumen kesulitannya apa-apa aja dalam konteks belajar bahasa Arab atau apa, ya Anda kan bingung juga kamu paham. Ya nanti hasilnya kan nggak tepat itu berkaitan masalah kesulitan. Ya, kulit sulitnya seperti apa. Jadi ketika Anda tanya keduanya, kesulitan yang kamu tanya nggak ada berkaitan dengan masalah variabel yang kamu teliti nih gimana. Itu kan di situ kan problem nanti. Hasilnya kan nanti nggak tepat gitu. Jadi Eh,
ingat ya, untuk korelasi segala macam itu, Anda sebenarnya sedang meneliti apakah teoritis yang kamu gunakan itu tepat atau enggak gitu. Kan gitu. Hipotesanya bahwa ada hubungan, ada korelasi, ada tidak korelasi kan begitu. Nah, pertanyaannya korelasinya itu untuk korelasinya, apakah Anda sudah tetapkan secara teoritis teori kesulitannya gitu sudah sesuai atau benar? Tidak. Jangan-jangan kesulitan yang kamu tidak sesuai dengan konteks pembelajaran gitu. Seperti misalnya gini, kesalahan di dalam menggunakan teori. Teori gitu. Dia ingin meneliti kecepatan membaca bahasa Arab pada siswa, kecepatan membaca siswa segala macamnya gitu. Dia memakai teori apa? Teori baca bahasa Indonesia. Nah, beda gitu. Gimana kamu pakai teori melihat kecepatan membaca dengan pakai teori, dilihat, kemudian diteliti, teorinya begini-begini segala macamnya. Tapi teorinya itu bukan teori membaca bahasa Arab, tapi teori membaca bahasa Indonesia. Beda gitu, nggak tepat gitu. Jadi apa yang kamu tanyakan dengan pada siswa dengan apa yang kamu lakukan di dalam penelitiannya itu tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab yang tepat gitu. Jadi ada kesalahan di dalam memahami teoritis sebagai ukuran, ya. Jadi ukuran itu macamnya. Jadi ukuran yang dipakai juga ukuran yang sesuai dengan tepat, ya, tempat gitu. Ya, ukuran-ukuran kecepatan membaca bahasa Arab, ya ukuran kecepatan bahasa Arab, jangan ukuran kecepatan membaca bahasa Indonesia. Ada perbedaan, nggak bisa satu teori, apalagi karakteristik berbeda Indonesia Arab. Segala macam. Kalau yang berbedanya apa? Kalau bahasa Arab itu ada harokatnya, kalau Indonesia kan nggak ada. Kalau bahasa Indonesia kan udah ada huruf vokalnya udah ada. Kalau dalam bahasa Arab kan nggak ada huruf vokal. Gimana mau dengan kecepatan berapa yang ditetapkan di 1 menit itu sekian kosakata atau sekian berapa detik kosakata itu berbeda dengan Arab gitu. Jadi Anda harus paham itu juga gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar bahwa ini layak, secara ini layak, tapi Anda paham nggak? Anda harus bisa benar-benar tadi yang katakan tadi membutuhkan keilmuan, membutuhkan pemahaman yang jelas, gitu. Ya, jadi Anda benar-benar paham statistik, Anda benar-benar paham berkaitan masalah teori kesulitannya, ya ada nggak ukuran yang disebut dengan kesulitan dalam pembelajaran tentu atau apalah, nggak tahu saya nggak tahu segala macamnya apa, misalnya apa aja yang ditanyakan di dalam kesulitan itu untuk melihat korelasinya nanti, gitu kan? Ya. Jadi ke sana ya, Ji ya. Jadi juga sebelum menetapkan itu juga Anda bertanya dulu kepada diri Anda sendiri gitu. Ya, kalau dengan berat nggak gitu. Nah, kalau enggak ya ganti. Jangan kekeh dengan judul itu gitu. Dan juga Baik, Prof. jangan berpikir bahwa oh penting lulus dengan mata kuliah ini dengan menetapkan ini gitu tanpa berpikir oh penting lulus pokoknya enggak gitu juga ya. Saya nggak menginginkan sesuatu hal seperti itu. Kalau ada orang yang begitu ya tanggung sendirilah. Berarti Anda nggak berpikir ke depan untuk cepat selesai. Syukran, Ustaz. Ya, gitu ya. Ya kan. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan silakan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak, ya saya rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan. Ini hari libur, tapi nanti di dalam penulis ya kita sebut saja penulis ini bahwa kita tanggal berapa? Tanggal 11 ya, gitu, sebagai pengganti dari libur kan begitu ya. Dari tanggal 11, jadi tanggalnya, jadi, tapi perkuliahan kita sudah. Ini hari Kamis ini banyak tanggal libur merah nih. Saya melihat jadwal itu dari Kamis ini banyak sekali tanggal merah. Nah, ketika tanggal kalender kita daring, walaupun tanggal merah, ya, sebab kalau kita ganti di hari lain kan kita bingung juga tuh. Ya, kita ganti misalnya di hari Senin misalnya. Nah, hari Senin saya ada ngajar, Anda juga ada pembelajaran macam. Nah, kita sulit mencari waktu. Gitu. Makanya saya setuju sekali, walaupun tanggal merah, kita manfaatkan kuliah tanggal merah, tapi jadwal kita tulis di tanggal yang tidak merah. Gitu. Jadi tetap kita bisa. Gitu, ya. Jadi, kita bilang aja, nah, jam sekian, begitu. Ya, gitu ya. Ustaz, Ini PJ-nya. Ustaz, berarti untuk hari ini masuknya ke pertemuan pertama ya Ustaz, tetap Ya, belum sama, tapi ditulis tanggal 11 aja. Seperti hari Februari. Senin Ustaz. Ya, sebagai pengganti di tanggal merah yang hari ini. Oke, syukron Ya, Ustaz. tapi nanti minggu depan ya kita tanggal tanggal berapa Rabu depan? 15 ya?
Hari sudah Kamis pemilu seperti kan? biasa, Ustaz. Iya, seperti biasa, Kamis seperti biasa Eh, gitu. Iya, Jadi 15 setiap Ustaz. ada tanggal merah di hari Kamis, ya insya Allah kalau memang bisa kita kuliah di tanggal merah gitu nggak apa-apa, tapi nanti tanggalnya aja yang dirubah di hari Senin gitu. Nah gitu ya. Nanti rencananya kita bahan-bahan tadi PowerPoint-nya nanti saya kirim ke PJ, begitu juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk baca juga di. Baik kita tutup dengan baca Alhamdulillah. 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 Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, syukran Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran. Semangat, saksi.